Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik teman-teman, tentunya bertemu lagi bersama JTV Channel, masih dalam acara Nala Sirah, Napak Tilas Situs Sejarah. Ya seperti biasa, kami akan mengunjungi tempat-tempat situs-situs bersejarah yang dimana kami akan ungkap mengenai misteri-misteri ataupun kisah dari tempat-tempat sejarah tersebut. Tentunya ini adalah manfaatnya untuk kita bersama, baik untuk masa sekarang ataupun yang masa akan datang. Karena apa? Karena betapa pentingnya kita untuk selalu mengingat dan mengenang perihal perjalanan sejarah di masa lalu. Ya, salah satunya adalah situs-situs bersejarah yang saat ini masih ada dan terus terjaga dimanapun berada. Nah, itulah mengapa kita masih terus selalu mengeksplor, mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang dimana tentunya ini semua kami sajikan untuk semua teman-teman semua yang semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Nah, tempat seperti apa yang akan kami kunjungi? Ya, tentunya adalah kaitan dengan sejarah di masa lalu. Mari kita tidak usah tunggu lama-lama, kita akan segera menuju ke lokasi sebuah tempat situs sejarah yang berada di wilayah Kota Bogor. Baik Mirsa, ini adalah situasi di sekitaran situs yang akan kita kunjungi kali ini, dan ini pun merupakan bagian dari kalau kita melihat situs ini hanya jajaran batu-batu biasa yang mengelilingi sebuah pohon, tapi sesungguhnya ini mempunyai sisi atau nilai sejarah yang luar biasa, dan nanti kita akan di depan ini pun merupakan bagian dari Alhamdulillah kali ini tim Nala Sirah ditemani atau berhasil Baik teman-teman, saat ini tim sudah berada di lokasi, yaitu di Kampung Lembur Sawah Caringin, Kelurahan Mulyharja, Kota Bogor tepatnya. Dan di sini kita sudah berada di lokasi itu di sebuah situs, yang dimana situs ini bernama situs Singamanggala. Dan ternyata situs ini memang sudah tercatat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor. Nah tentunya ketika sebuah situs atau sebuah tempat ini sudah tercatat oleh pemerintah kota, yang lebih tepatnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tentunya kevalidan mengenai tempat ini adalah merupakan tempat bersejarah ya cukup. Karena apa? Ya dikarenakan sudah tercatatnya ini, sehingga dengan tercatatnya ini merupakan salah satu bukti ini memang merupakan benar-benar situs sejarah dan dinamakanlah situs Singamanggala. Nah, nanti kita akan sama-sama melihat bentuk dan situs Singamanggala ini seperti apa, dan nanti untuk informasinya sendiri bagaimana mengenai keberadaan dari situs Singamanggala ini kita akan berusaha mencari informasi, ya khususnya kita akan bertemu coba menemui kepada yang mengurus situs dari Singamanggala ini. Baik, sekarang kita segera ke dalam untuk melihat dari situs. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam situs Singamanggala. Dan di depan saya ini adalah tempatnya adalah sebuah makam dari Singamanggala, yang dimana yang saya ketahui berdasarkan cerita rakyat atau cerita tersebut, yang dimana memang Singamanggala ini adalah merupakan sebuah sosok yang begitu perkasa di dalam menjalankan tugasnya pada masa zaman kerajaan
Galuh. Nah, lebih tepatnya apakah memang betul kisahnya seperti itu? Nah, nanti kita akan sama-sama mencoba untuk mencari tahu mengenai siapakah sosok beliau ini dan bagaimanakah beliau bisa berada sampai masa akhir hayatnya itu bisa berada di sini. Dan lebih tepatnya lagi, apakah ini memang merupakan sebuah petilasan ataukah ini merupakan sebuah makam dari Singamanggala ini. Karena memang khususnya di kawasan Jawa Barat ini sebuah gelar atau nama yang memiliki gelar nama singa itu memang tidak sedikit, begitu sangat banyak sekali. Ya seperti contoh ada yang namanya Kertasinga, ada lagi yang namanya Singa Perbangsa di Karawang ataupun yang lainnya. Dan seperti tempat ini adalah Singamanggala. Dan menariknya yang dimana lokasi dari situs ini berada di tengah kota Bogor, yaitu di Kelurahan Mulyahati, tepatnya daerah Bogor Selatan. Dan ternyata memang Bogor Selatan ini sangat banyak sekali saat ini situs-situs bersejarah atau peninggalan masa lalu, jejak-jejak dari para leluhur yang memang meninggalkan jejak dalam menjalankan kehidupannya pada saat masa itu. Nah, jika melihat dari segi bentuk struktur bangunan ini memang sangat unik. Kenapa sangat uniknya? Yang dimana memang dikelilinginya ini tembok, tapi di atasnya ini ditutup oleh potongan bambu, mungkin lebih tepatnya. Nah, ini tentunya ini merupakan tidak serta-merta dibentuk seperti ini jika tidak ada maksud dan pesan itu tersendiri. Dan dimana memang pesan-pesannya itu tersendiri tentunya memiliki nilai-nilai yang tentunya dapat dikaji dan dapat dipelajari untuk di generasi-generasi yang akan datang. Dalam melakukan perziarahan itu bagaimana menghargai dan menghormati peran dan jasa beliau pada masa itu sehingga dapat dirasakan oleh generasi yang sekarang. Nah, dari bentuknya ini bisa dilihat seperti umumnya tempat-tempat keramat atau situs-situs itu yang berupa makam selalu ditutupi oleh kain putih. Nah, itu memang dimanapun situs-situs ataupun makam-makam keramat yang dikeramatkan selalu ditutupi oleh kain putih. Dan ini memang memiliki makna tersendiri kenapa sebuah tempat makam-makam yang dikeramatkan itu selalu ditutupi oleh kain putih. Ya, kain putih di sini kan identik dengan kain kafan, ya bahwasanya untuk menegaskan bahwasanya ini adalah memang sebuah makam yang begitu sangat dikeramatkan sekali, khususnya oleh masyarakat sekitar sini. Nah, itulah teman-teman. Nah, sekarang kita akan berusaha untuk mencari informasi mengenai sejarah dari situs Singamanggala ini. Tentunya kita akan berusaha mencari informasi dengan menemui juru pelihara atau yang mengurusi situs ini. Nah, kita akan mencoba menggali informasi lebih dalam mengenai situs ini dan bagaimana kisahnya, siapakah beliau, bagaimana bisa berada di sini dan sebagainya. Nanti kita akan sama-sama dengarkan dan semoga sang yang mengurusnya ini dapat berkenan untuk menjelaskan lebih dalam kepada kita semua sehingga kita dapat memetik pelajaran dan menambah wawasan bagi kita untuk mengenai sejarah ini. Karena kembali lagi teman-teman, kita jangan pernah selalu melupakan sejarah karena sejarah itu sangat penting untuk peradaban manusia. Baik teman-teman, saat ini kita sudah bersama Bapak Miat, Miat. yang dimana beliau ini adalah yang mengelola ya Pak, yang mengurusi dari situs Singamanggala ini. Nah, nanti kita akan sama-sama dengarkan penjelasan dari beliau mengenai sejarah dari situs Manggala ini, yang dimana lokasinya ini berada di Kampung Lembur Sawah Caringin, Kelurahan Mulyaharja, Kota Bogor. Nah, itu tentunya di sini memang bagaimana ternyata di Bogor Kota itu ternyata masih terdapat situs-situs sejarah yang perlu sama-sama kita
dalami dan dapat bermanfaat untuk kita. Baik pemirsa, sebelumnya mau maaf nih Pak mengganggu waktunya dari tim Nalasirah ini untuk kita dalam artian ingin lebih tahu mengenai sejarah dari situs Manggala ini. Baik, Punten Bapak bisa tolong diceritakan atau dijelasin pada kita semua mengenai situs dari Singamanggala ini. Nah, dia memang sesepuh bahula berjaman disebar Islam di dia sesepuh aslina mah Raden Haji Singamanggala. Cuma tadi dia merenang ayah dari sesepuh di lembur sawah caringin dia bahula anu ngajadikeun cai peuneul di handap oge ta ieu Raden Mah Haji Singamanggala waktu bahula zaman disebarna agama Islam. Jadi beliau ini adalah merupakan sesepuh di sini yang dimana memang pada kala itu memang untuk menyebarkan agama Islam di wilayah ini, sehingga beliau memang tepatnya berada di sini. Jadi kalau beliau ini kan Pak namanya adalah Raden Mah Haji Singamanggala. Raden Mah Haji Singamanggala. Kalau bisa boleh lebih kita boleh tahu Pak, kira-kira kan kalau di Bogor ini kan pada masa dulunya kan memang ada sebuah kerajaan Pajajaran. Apakah beliau ini memang pada masa zaman kerajaan Pajajaran, ataukah sebelum kerajaan Pajajaran, ataukah setelah kerajaan Pajajaran? Sebelum Pajajaran. Jadi saya lah sagrup ujung Prabu Siliwangi waktu baheula nyebarkeun agama Islam di daerah lembur sawah caringin ieu. Seueur di dieu teu anjeunna wae mun uyut dapur. Uyut Ali disebutna teh Sayyidina Ali. Jalmi ngajangkeun gede pakai jubah putih. Seueur di dieu sesepuh anu baheula dan nenek moyang uring oge pinangun bangsa aya sesepuh di dia gitu. Jadi memang ternyata teman-teman bahwasanya beliau ini Raden Haji Ayah Haji Singamanggala ini adalah memang pada masa zaman sebelum kerajaan Pajajaran berdiri, yang dimana memang masih satu masa dengan Prabu Siliwangi seperti itu, yang dimana pada saat itu adalah bertugasnya menjalankan berdakwah untuk mensiarkan agama Islam di wilayah ini. Dan memang bahwasanya di wilayah ini begitu banyak sekali makam sesepuh-sesepuh, termasuk adalah Uyut Dapur dan juga Uyut Ali, yang dimana Uyut Ali ini adalah menurut pamiat ini adalah merupakan petilasan dari Sayyidina Ali, yang dimana wujudnya itu adalah tinggi besar, perawakannya dan berasal dari Arab seperti itu, yang memang kembali lagi itu adalah merupakan dalam bentuk mensiarkan agama Islam pada kala itu. Berarti memang pamiat bahwasanya di kawasan lembur sawah Caringin ini itu begitu banyak sekali makam-makam sesepuh ya. Semua bangsa Uyut, bangsa ini Abi seueur sesepuh di lembur sawah Caringin. Kalau boleh tahu Pak, untuk situs dari Singamanggala ini itu awal mula yang mengetahui bahwasanya ini adalah merupakan ini pada masa kapan Pak? Apakah bahasa leluhur Bapak atau pada Bapak sendiri yang ini? Dari dia yang berenang sesepuh di dia ini aki oge itu tinggalkan bangsa ayat sesepuh di dia waktu baheula kumaha di daerah dia.
teu nyarahuan ditanyakan ka ditu ka dieu teu aya anu nyaho. Urang masa sepuh-sepuh atas langkung ti baheulana. Jadi yang awal mula menemukan dari situs Singamanggala ini adalah Pamiat. Mohon. Nah itu bisa diceritakan pengalamannya bagaimana Pak? Bisa. Mohon banget. Caritana anjeunna datang ka Simkuring anu namina kuring mihat di umur cawacaring ieu. Meureun mata gitu hayang diurus setiap bulan. Sapat Sanes bulan tadi diceritakan bulan Sapar. sanes Muharram. Oh. Setiap Muharram ngayakeun tasakur pasakuran sedekah bumi disebutna. Mohon. Setiap setahun sekali sedekah bumi di lembur sawah caringin ieu anu ngajadikeun dihanap di bawah caipeun deui tah anjeunna waktu baheula pangheula-heulana aya di daerah lembur sawah caringin ieu. Mandak nini aki uyut oge henteu nyarahueun gitu. Nah, jadi teman-teman awal mulanya itu memang beliau ini datang menemui Pamiat, bahwasanya tempatnya itu bagaimana untuk bisa dirawat, bisa diurus, bisa dikelola dengan baik sehingga tentunya dapat bisa bermanfaat untuk baik generasi sekarang ataupun untuk generasi yang akan datang sehingga para generasi itu bisa lebih mengenal beliau mungkin seperti itu Pak ya, yang dimana dan juga peran dan jasa dari Raden Ayah Haji Singamanggala ini adalah dimana beliau yang membuat air di bawah ya, kan membuat air saluran air di bawah yang hingga sekarang ini memang air tersebut tidak pernah kering, terus ada. Dan memang di setiap bulan Muharram itu dimana diadakannya kegiatan kebudayaan yaitu sedekah bumi ya, seperti itu. Ya alhamdulillah yang dimana tadi penjelasan dari Pamiat sendiri bahwa sebelumnya pun leluhur dari Pamiat itu baik kakek uyut nenek itu tidak mengetahui dimana bahwasanya di sini ternyata banyak sekali makam-makam sesepuh atau leluhur yang dimana saat dia sudah berada dari semenjak dahulu. Dan memang alhasil jatuhnya kepada Pamiat lah yang untuk mengurus dan mengelola sampai untuk yang membuka lah, ibarat kata mungkin kalau kata ininya mengebabat ngaguar ya Pak alasnya gitu. Ya, alhamdulillah gitu kan, kita patut syukuri bersama-sama gitu kan ketersediaan dan keikhlasan dari Pamiat untuk mengelola dan mengurus dari situs Singamanggala ini sehingga kita sama-sama bisa dapat lebih mengenal lagi mengenai sosok beliau. Nah kalau boleh tahu Pak, Bapak udah lama ini sekitar 5 tahunan datang ke Kuring. Anjeunna teh meureun boga pipiaraan waktu baheula anjeunna keurna masih kene hirup kene hiji udah putih plus yang kedua ayah singa 2 di iya tempat. Jadi bogaan anjeunna aya teh kamana anjeunna naik dina kuda ka tugasna meureun di Mekah, kadang di Banten di Masjid Agung anu nyarios ka Simkuring sabnaon namun arek babarangkatan osok nyarios. Jadi teman-teman bahwasanya penjelasan dari Pamiat ini memang setelah 5 tahun yang lalu
beliau mendatangi Pamiat, bahwasanya sampai menjelaskan mempunyai peliharaan, yaitu satu kuda putih dan dua singa, yang dimana kuda putih inilah yang sering selalu dipakai oleh beliau ketika menjalankan tugasnya kemanapun, ke beberapa wilayah, termasuk baik ke Mekah atau ke Tanah Suci ataupun ke Banten di Masjid Agung seperti itu. Dan itulah setiap dimana beliau untuk menjalankan tugasnya berpergian itu selalu menginformasikan kepada Bapak Miat yang memang selaku pengelola dan pengurus di situs Singa Manggala ini. Nah itu teman-teman, moga aja apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai ilmu sejarah, khususnya mengenai perjalanan masa lalu leluhur kita. Walau bagaimana juga kita jangan pernah selalu melupakan perjalanan dari masa lalu, perjalanan dari leluhur kita patut kita telusuri, patut kita dalami sehingga kita dapat lebih dalam lagi untuk menjalankan perjalanan kehidupan ini. Karena bagaimanapun betapa pentingnya perjalanan ilmu sejarah itu sendiri, itu bagaimana kita bentuk mengapresiasi, bentuk menghormati, menghargai, bahkan mencintai kepada para leluhur kita seperti itu. Karena begitu banyak sekali leluhur kita memberikan manfaat sehingga manfaatnya itu dapat bermanfaat hingga sampai saat ini seperti itu. Dan itulah bagaimana jadi inspirasi buat kita sehingga kita dapat menjadi manusia bermanfaat untuk di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Miat, mohon maaf mengganggu waktunya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.